Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian, sahabat hebat semuanya. Kali ini kita akan belajar sejarah, sekaligus belajar dari sejarah bagaimana penguasa seharusnya bersikap terhadap ulama. Langsung saja yuk kita bahas kisah Imam Malik dan Khalifah Harun al-Rashid. Imam Malik merupakan salah satu imam mazhab fikih. Karya monumental Imam Malik yaitu Al-Muwatta begitu luar biasa. Bahkan seorang khalifah saja rela duduk bersama rakyat biasa demi mendengarkan pengajian kitab tersebut langsung dari Imam Malik sebagai penulisnya. Khalifah yang dimaksud tentu di sini adalah Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid memang di samping sebagai khalifah yang berhasil meletakkan sistem pemerintahan modern, membawa Daulah Abbasiyah di puncak kejayaan, juga terkenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan. Suatu ketika, Harun al-Rashid mengundang Imam Malik untuk datang ke istana menyampaikan ilmunya dari kitab Al-Muwatta di hadapan khalifah. Awalnya, ia tak menyangka jika Imam Malik menolak undangannya. Undangan kepada sang imam memang awalnya tidak ditolak. Akan tetapi, begitu sang imam hadir di halaman istana, ia menolak menyampaikan ilmunya. Ini tentu mengherankan Khalifah Harun al-Rashid. Imam Malik pun berkata, "Wahai Khalifah, hadis adalah pelajaran yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi leluhur Anda. Kalau Anda tidak menghormatinya, maka orang lain pun juga demikian. Manusialah yang mencari ilmu, bukan ilmu yang mencari manusia. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti." Begitulah nasihat yang sangat masyhur yang disampaikan oleh Imam Malik. Perkataan ini begitu menyentak Harun al-Rashid, apalagi dirinya adalah seorang pemimpin yang cinta akan ilmu pengetahuan. Kata-kata sang imam mengingatkan arti ketinggian ilmu, sehingga ia pun bersedia mendatangi majelis sang imam bersama-sama kedua putranya. Walau demikian, tabiat penguasanya tetap menghendaki dirinya belajar tanpa harus berdampingan dengan rakyat biasa. Imam Malik jelas menolaknya. Dia mengatakan, "Saya tidak dapat mengorbankan kepentingan umum hanya untuk kepentingan seorang pribadi saja." Khalifah Harun al-Rashid pun mengalah, dan akhirnya sejarah mencatat seorang penguasa negeri yang sangat patuh dan menghargai seorang ulama karena ia membutuhkan ilmu yang dimiliki oleh sang ulama. Ketegasan Imam Malik bukan sekali saja. Karena ketika ia dihadapkan pada keinginan penguasa yang tidak sejalan dengan akidah Islamiyah, Imam Malik menentang tanpa takut dengan resiko yang dihadapinya. Hal ini terbukti ketika
salah satunya berhadapan dengan Ja'far, yaitu gubernur Madinah. Suatu ketika, gubernur yang masih keponakan Khalifah Al-Mansur meminta seluruh penduduk Madinah melakukan baiat atau janji setia kepada khalifah. Tetapi Imam Malik yang saat itu baru berusia 25 tahun merasa tidak mungkin jika penduduk Madinah melakukan baiat kepada pemerintah yang tidak mereka sukai. Ia pun mengingatkan gubernur tentang tidak berlakunya baiat tanpa keikhlasan. Gubernur Ja'far meminta Imam Malik tidak menyebarluaskan pandangannya itu, tetapi tentu saja ditolak oleh Imam Malik. Gubernur Ja'far merasa sangat terhina. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum Imam Malik. Namun, ternyata Khalifah Al-Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Akhirnya Khalifah segera mengirim utusan untuk menghukum keponakannya dan memerintahkannya untuk meminta maaf kepada sang imam. Untuk menembus kesalahannya itu, Khalifah meminta Imam Malik bermukim di ibu kota Baghdad dan menjadi salah satu penasehat kerajaan atau penasehat Daulah Abbasiyah. Tapi lagi-lagi Imam Malik menolaknya, walaupun Khalifah sudah mengirimkan 3.000 dinar untuk keperluan perjalanan sang imam. Tetapi Imam Malik menolaknya. Imam Malik lebih suka tinggal di kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah keluar dari Madinah kecuali untuk kepentingan ibadah haji. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga kita lebih bisa mengikram, memuliakan ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.